Gaji nanya deh. 70 juta. 70 juta apaan itu? Uang. Uang ya? Masa semen. Maksudnya apa yang bikin beda yang harga 20 sampai 70 juta? Apa lokasinya mungkin? Kalau tadi kan lokasinya tuh kayak di mana? Beda-beda sih. Pantai, ada di mana? Iya, Kalau iya. ini mungkin di tengah tol gitu. Penuh resiko, makanya mahal. Iya. Tuh. Kalau yang 70 itu biasanya lebih lama. Jadi kalau yang tadi kan aku bilang lebih discuss untuk 1 bulan. Ini untuk 3 bulan gitu. Oh, jadi Jadi selama lebih 3 bulan itu promoin itu terus gitu? Iya, jadi proyeknya bisa dibilang lebih besar dan lebih panjang. Oh, enak ya? Kamu waktu promoin satu branding, boleh promoin branding lain nggak? Tergantung, kalau misalnya baju bisa. Yang nggak bisa apa? Mungkin lebih kayak skincare. Itu kan yang nggak ganti setiap hari kan. Ya, nggak Ya. mungkin kan, hari ini produk ini, Iya, besok nggak produk ini. nggak gitu ya. realistis gitu. Tapi banyak di Instagram gitu loh, artis-artis hari ini pakai Pak ini, besok Ganti ini, lagi ya? besok buduk gitu kan banyak gitu. Kalau memang nggak bisa ya, karena logiknya nggak ada ya. Kalau baju logiknya bisa ganti brand. Betul. Oh, yang 70 juta tuh apa, branding apa itu? Itu untuk merek tas internasional sih. Oh, merek tas Iya. internasional loh. Tunggu, internasional tuh ada nama tas dengan merek internasional loh, tahu nggak? Tas bapak-bapak zaman dulu tuh mereknya internasional. Oh, emang brandnya namanya internasional? Ya, ada zaman dulu itu. Nggak tahu kan? Enggak. Ada. iya, Zaman dulu makanya. kan? Hah? Zaman dulu? Sampai sekarang ada. Oh, ada. Tapi udah jarang orang pakai ya, tas kotak gitu loh, Mas. Oh iya. Iya. Oke, terus jadi tim ini digaji sama Anda? Iya, Ada nggak ada kerjaan digaji? pasti ada kerjaan sih. Oh, pasti ada kerjaan. Oke, berapa tim punya? Sekarang baru 4. Sekarang baru 4. Jadi, oke, Anda sebulan penghasilan bisa berapa nih kalau sekarang kayak begini? Berapa ya? Mungkin kalau ngomong average-nya di 50? Di 50 juta? Average-nya, Average 50 juta. Itu kerjanya gampang nggak sih? Sebenarnya nggak gampang sih, mungkin kelihatannya gampang. Kayaknya cuma- enak ya, mau ganti baju, di endorse, dibayar, kayaknya enak. Iya, loh. biasa orang mikir, oh gampang nih cuma foto doang. Tapi sebenarnya di balik itu kita planningnya banyak banget. Kayak Contoh susahnya apa? kayak konsep fotonya, terus komitmen untuk sering nulis blognya, itu kan semuanya harus diplanningin gitu. Anda nulis blog sendiri? Iya. Itu berapa panjang biasanya kalau nulis blog itu? Beda-beda sih, nggak ada minimalnya. Karena Pernah itu kan, blank nggak? oh sering. Ya kan? Jadi nulis harus cari inspirasi dulu, terus bingung mau nulis apa. Cuman tetap harus ada yang ditulis sih. Nah, kalau Anda nulis blog panjang lebar gitu, viewernya sampai berapa? Average-nya sekitar 50.000 per month. 50.000 per bulan yang link ke iya. sananya. Oke, berarti Anda promo ke Twitter kemana dan sebagainya ya? Ada. Oke. Nah, katanya tadi pilih-pilih produk. Tadi kan Cika nanya pilih-pilih produk. Ini pilih produk berdasarkan apa nih? Branding, harga, atau cocok nggak cocoknya, atau apanya? Aku nggak lihat harganya sih. Pertama aku lihat stylenya dulu, cocok atau enggak sama aku. Sama kedua itu kualitasnya gitu. Karena aku juga nggak mau review atau pakai barang yang kualitasnya jelek. Jadi followers aku juga pas beli kok Olivia pakai barangnya jelek nih gitu. Nah, ya. Kalau barang palsu gitu gimana? Enggak sih. Tapi mau bayar 500 juta. Tetap nggak terima sih. Kenapa? Karena tetap harus jaga brand image-nya Kalau di mana. saya terima, saya bilang ini baju palsu, nah, gitu. Jadi jujur, tapi bagus dipakai, itu dong. Oke, Cika, Anda kan perempuan nih, tuh. Suka nggak baju-baju yang kayak begini nih? Kalau aku kan suka, aku tomboy, feminin tomboy gitu. Tomboy tak teratur. Tapi aku mencoba untuk feminin. Oke. Kayak like this, like that. Like this, like that. Ya? Like you, I like it. Ini jumpsuit. Iya, ini jumpsuit. Aku suka jumpsuit. Kalau ini baju produk sendiri. Kalau yang ini jumpsuitnya enggak, cuman vestnya iya. Oh, ini udah dia punya clothing line nih. Oh, iya, coba, ya? coba berdiri. Nah, itu belum lihat deh tadi. Berarti kamu nggak punya model kan? Kamu jadi modelnya kan? Enggak sih, tetap pakai model. Loh, itu foto-fotonya kamu tadi. Iya, tapi kan bukan buat brand aku. Oh, kalau buat band kamu? Fotonya tetap biasa sih. Kalau pakai kamu model. foto lagi jadi model gimana tadi? Gayanya gimana? Coba kalau ini gayanya gimana? Coba. Oh, gayanya aku sih biasa aja sih. Harganya berapa ini?
Kita range-nya dari 700 sampai 2,5. Yang ini berapa? Kalau yang kayak gini biasanya kita dari 1. Dari 1 jutaan. Tapi belum launching ya? Belum. Oh, belum launching. Nanti ya pas stage mau beliin aku yang ini. Apa? Yang beliin udah nanya-nanya. Oh, masa mau ini kan udah dipakai bekas. Saya nggak pernah beliin barang bekas. Oh, iya. Iya, saya mending beliin kamu barang asli tapi murah. Tapi asli. Asli. Tapi yang murah. Iya. Iya. Oke, terus dengan menjadi seorang fashion blogger apa keuntungannya? Keuntungannya yang paling pertama sih bisa influence banyak orang ya. Jadi kalau misalkan Itu bukan keuntungan itu. itu keuntungan sih. Bukan. Keuntungan buat kamunya apa gitu? Misalnya bajunya ganti-ganti terus gitu kan. Itu salah satunya. Cuman aku lebih suka influence orangnya sih. Bukan, itu bukan keuntungan itu. Itu jawaban Pasti ya, ala Kakak Miss ya? Indonesia itu. Oh. Kalau Anda jadi Miss Indonesia mau apa? Menenteramkan bangsa. Tapi maksudnya aku suka gitu kalau misalkan aku pakai apa terus orang jadi ikutin, aku tuh happy Jadi gitu. trendsetter maksudnya. Iya, Oh. jadi trendsetter. Tapi keuntungannya mutlaknya apa dong? Apa ya? Dapat duit pasti. Iya, dapat Aku duit mau udah nanya dong pasti. itu duitnya ya. Kan 70 juta, terus ada 20 juta, terus ditotalin gitu ntar buat apa duitnya? Kayak kepo banget. Ya, buat dia buat Ya, apa? buat apa? Bisa kebeli mobil, apa bisa kebeli rumah gitu dengan menjadi seorang fashion blogger gitu. Eh, sekarang sih ditabung dulu sih. Ditabung. Cuman yang pasti untuk masa depan. Oh iya. Tabung untuk masa depan. Iya. Masa depannya apa emang? Yang pasti aku masih tetap mau di fashion industry. Masih di fashion industry. Oke. Tapi enak ya kalau perempuan jadi fashion blogger nggak perlu beli baju toh? Kalau aku sih tetap sih. Jadi Kok tetap iya aku kan kamu udah di sengaja. endorse baju-baju. Tapi kan aku tetap pilih. Ya Jadi- pilih aja, ngapain harus beli lagi? Jadi aku sengaja biar timeline aku itu nggak semuanya tuh paid. Jadi tetap ada yang emang aku pakai sendiri juga gitu. Oh yang kamu suka, tapi kalau kamu beli kamu review juga nggak? Bukan review tapi lebih ke tag aja kali ya. Lebih ke tag aja, mereknya juga di tag. Tergantung apa? Untung dong dia. Kamu beli, kamu tag mereknya. Tergantung sih. Biasa kalau misalnya aku beli sendiri tuh lebih kayak merek luar, gitu, kayak desainer luar gitu. Oh. Mas, dulu pernah karyanya pernah ditulis oleh fashion blogger juga? Bukan ditulis sih, tapi lebih kayak dipakai, kemudian ngobrol bareng, kemudian ya foto bareng, yang kayak gitu. Kayak diliput gitu berarti ya? Iya, Nah itu ngaruh nggak sih mas? pastinya ngaruh karena follower mereka kan banyak, yang kayak gitu. Tapi kembali ke tadi bahwa sebenarnya apa ya, orang menurut saya ya orang beli baju tuh memang seharusnya itu karena ingin dari diri sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu. Kalau menurut saya pribadi sih. Oke, ya itu kan secara idealis. Iya, secara idealis. Tapi tidak bohong bahwa hal-hal seperti ini memang bisa menjadi tren orang untuk Pasti memakai. ya. Dan itu juga semacam kayak jadi linknya lebih banyak kan. Terus temen-temen juga jadi lebih banyak dan berkembang kayak gitu. Oke. Nah saya pengen tahu nih, kalau misalnya sebagai seorang fashion designer seperti Anda, ada nggak orang yang ngata-ngatain? Ngadain misalnya Maksudnya di Sagamanda gitu, apa sih baju jelek nah, gitu. lebih ke klien-klien yang kadang kan sifat orang macam-macam ya pasti. Terus mungkin kayak misalnya mereka pesan tapi tidak mau bersabar yang kayak gitu. Jadi yang hal-hal nyebelin yang kayak gitu. Lebih yang seperti itu sih. Servisnya kurang. Lebih karena mereka tuh mungkin karena kepengin cepet make, padahal di Instagram itu kan memang harus ada prosedurnya gitu. Jadi pesan belum tentu besok harus langsung kirim gitu. Jadi memang harus pakai antrian juga. Terus kalau aku gitu. pesan sekarang nih, ada yang aku pesan itu berapa lama? Oh dia tadi udah bilang ada tulisan kecil pesan belum tentu sampai. Enggak, kalau memang itu ready ya pasti akan langsung didapatkan. Tapi Oh, kalau gitu. kalau Kalau memang nggak ready, kalau belum nggak ready? ready pasti harus menunggu misalnya sampai 3 minggu ya kayak Kalau gitu. misalnya Mas bikin baju kayak gini tuh butuh waktu berapa lama sih? Hmm, Yang untuk satu, jadi macam-macam. Tapi kalau misalnya yang ini gitu ya, yang ini lebih ke 3 jam lah. Oh, sehari aja. Iya. Oh, kirain Kenapa lama. nunggunya 2 minggu mas?
Antriannya kan lama kan. Oh banyak yang Banyak. besar. Oh sombong, sombong. Iya, banyak laku. Laku, bagus, bagus. Harus sombong kalau laku tuh Ya. harus sombong, bagus. Jadi antara fashion designer dengan blogger atau dengan apa memang akhirnya saling Saling. membantu ya. Iya. Dia bisa dapat keuntungan dari desainer juga dapat keuntungan dari mereka, Iya. gitu. Bisa saling membantu. Dan lebih kita selalu bersyukur bahwa kita bekerja di sesuatu yang kita suka gitu kan, Betul. Olive. Iya, Ya, benar jadi apa ya, bekerjanya tuh kayak nggak ada beban sama sekali. Because you Karena enjoy memang- what you do ya. karena memang kita cinta kan di bidang kita. Pernah Gitu. puyeng nggak gitu? Misalnya suatu saat, aduh gue blank gitu. Kan dia pernah nih lagi nulis, Kalau ide bahkan kalau saya jujur harus mengerem bahkan. Harus mengerem ide gitu. supaya Karena kadang seniman, kalau menurut saya desainer juga seniman ya, seniman visual untuk tubuh manusia gitu kan. Kadang justru kalau terlalu idenya tuh terlalu kebanyakan gitu, kita akan emosional. Rancangan itu akan berteriak gitu. Jadi justru kalau saya pribadi malah justru mengerem ide supaya rancangan itu apa ya, muncul dengan utuh gitu, tanpa ada apa ya, emosi yang terbaca yang ya. Menarik. Ya benar sih maksud dan lebih santai juga. Iya, bikinnya, iya, lebih betul. enak. Itu tadi katanya Lulu. Kalau Olive pernah nggak ada hatersnya yang kamu sok tahu baju kamu gitu. Banyak sih kalau haters. Ngomongnya apa Apalagi itu biasanya? pas pertama kali aku mulai, mindsetnya orang di sini itu kalau fashion blogger harus heboh, harus aneh, rambut harus warna-warni gitu. Jadi pas aku Oh mulai, itu bukan fashion blogger, itu trio macan. Rambut warna-warni, mentok uya-kuya itu. iya jadi pas aku pertama kali mulai, orang pada kayak komen, ini fashion blogger apaan, gayanya simple banget gitu. Kayak, jadi aku mencoba untuk merubah mindset mereka juga sih. Kalau simple bukan berarti nggak bagus, bisa juga keren gitu. Ya, tapi kan memang yang baca banyak kan justru gadis-gadis seperti ini kan, bukan yang rambutnya warna-warni panjang sampai bawah gitu. Sampai ke Di panggung gede. Oke, saya break dulu, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Signature masing-masing. Tahu signature nggak artinya apa? Tahu. Apa? Tanda tangan. Betul. Betul. Jadi tanda tangan Anda masing-masing seperti apa?